Yang saya hormati Ibu Hadir, teman-teman yang berbahagia, kali ini saya diminta sedikit menyampaikan parodia sebagai penutupan. Kurang terus gitu. Wah, jadi airnya agak lagi sana tuh. Aku. Silakan. Gambir, Pak Nurdin. Ini kan Pak almarhum Pak Harto ini kan diberikan gelar pahlawan nasional nih sama Presiden RI Prabowo. Ini gimana kesan-kesannya abang-abangku semua nih? Ayo Bang. Laura Ban, gimana Pak Ban? Ayo, berangkat. Sukses. Oke. Sukses ya. Sip. Dengan adanya Pak Harto, almarhum Pak Harto ini dinobatkan, diberikan gelar pahlawan nasional, gimana kesannya Pak Roji? Ya, kesannya bersyukur, terima kasih kepada Pak Prabowo. Oke. Gimana Pak kesan-kesannya ketika Pak Prabowo Presiden RI yang sekarang ini memberikan penobatan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Bapak Soeharto? Bersyukur, alhamdulillah, memang sudah sepatutnya Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan nasional karena kita lihat dari sejarah perjuangan beliau benar-benar sangat cinta NKRI dan sudah berapa kali, kalau tidak salah 3 kali pengajuan, alhamdulillah untuk tahun ini beliau mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Terima kasih untuk pemerintahan Pak Prabowo. Terima kasih Pak. Pak Ibrahim sebagai seorang anggota TNI khususnya dan ditugaskan di KRI Harimau. Ini bagaimana menurut pendapat Pak Ibrahim kesan-kesannya ketika Pak Prabowo Presiden RI sekarang ini telah menobatkan almarhum Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tentunya kami selaku pengawal KRI Harimau yang mana ada di dalam dari Museum Purna Bakti Pertiwi ini dalam museum beliau yang mendirikan, menggagas dan termasuk untuk kegunaan masyarakat umum. Terima kasih, sangat bersyukur saya terutama kepada pemerintah sekarang yang sudah meresmikan dan menobatkan beliau sebagai pahlawan nasional. Tentu ini tidak ada sesuatu yang tanpa ada sejarah. Sejarah itu tentunya sudah semua orang tahu dari generasi ke generasi. Beliau pejuang gigih, tangguh, yang mana dari satu serangan umum 1 Maret 48 itu menjadi tonggak sejarah. Beliau awal kiprah sehingga dipercaya oleh Bapak Panglima Besar Sudirman, dipercaya juga kepada pemerintah saat itu Bapak Soekarno untuk beliau mengambil alih pemerintahan dan juga menumpas gerakan G30 SPKI. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar daripada TNI, juga kepada keluarga besar dari Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto, dan semoga Museum Purna Bakti Pertiwi ini menjadi lebih dikenal lagi seperti zaman dulu, jaya hingga akhir masa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim.
London Pak Sigit. Nggih, monggo, Ya, Mas. ini Pak Iwan. saniki kan 10 November kemarin itu almarhum Pak Harto diberikan gelar sebagai pahlawan nasional oleh Presiden RI yang Pak Prabowo. Gimana kesan-kesannya jenengan? Ya, alhamdulillah, syukurillah ya Pak Iwan ya. Sebetulnya itu sudah sangat tepat sekali ya. Dimana beliaunya itu juga pejuang, juga ikut dalam langsung jadi aktor sebagai langsung ikut dalam peperangan tersebut, dan juga banyak kontribusi bisa untuk negara ini Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Baik, terima kasih. Ibu Nani. Selamat siang Pak Iwan. Ini kan Pak Harto ini ditetapkan, dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden RI Pak Prabowo. Nah, menurut jenengan gimana kesan-kesannya ini? Oh, kalau menurut saya Bapak Presiden Soeharto adalah Bapak Presiden yang paling terbaik selama saya mempunyai presiden. Jadi beliau itu in the best menurut saya. Indonesia itu pernah mencapai swasembada pangan. Indonesia itu pernah mendapat penghargaan dari PBB berupa Avicenna. Avicenna itu dalam pendidikan. Jadi beliau itu dalam mengenai pendidikan itu sesuai dengan 9 tahun. 9 tahun. Jadi dulu zaman Presiden Soeharto itu pernah mendirikan SD Impres. SD Impres itu yang sekarang itu sudah pelajarnya banyak, tapi SD negerinya itu kurang. Kalau zaman Pak Harto itu didirikan SD Impres untuk pendidikan. Baik, kalau Mbak untuk Nani, swasembada pangan beliau nomor 1 ke petani-petani. Sip, terima Jadi kasih. saya sangat-sangat setuju Bapak Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional. Baik. Is the best. Slogannya Pak Harto gimana, Bu Nani? Enak zamanku toh. Yes, Bu. Jangan Pak Gunawan. Ini dengan adanya pengadugerahan dari penetapan daripada gelar pahlawan kepada almarhum Pak Harto oleh Presiden RI Pak Prabowo, ini gimana menurut jenengan kesan dan pesannya? Ya, alhamdulillah, dan sepatutnya memang harus diberikan gelar itu kepada Haji Muhammad Soeharto, karena kita tahu Pak Harto itu sejak muda itu hidupnya manggul senjata dan prestasinya cukup luar biasa di dalam sumbangsihnya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di pasca kemerdekaan itu beliau adalah berjuang untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia melalui serangan umum 1 Maret. Kemudian ada peristiwa penting lagi, yaitu 1 Oktober 1965. Beliau kembali lagi tampil, yaitu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman kudeta PKI. Kemudian beliau jadi presiden, tentunya karyanya cukup banyak karena prestasinya tidak terukur, yaitu membawa Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi model negara yang maju, pertumbuhan ekonomi stabil di angka 8, kira-kira gitu. Apakah ini Pak ada yang bisa dicontohkan keunggulan-keunggulan beliau itu di bidang kepahlawanan ini? Ya, kalau dicontohkan, bukan dicontohkan ya, ini kan sudah sejarah masa lalu, jadi tinggal dibuktikan saja. Serangan umum 1 Maret, kemudian pemberantasan PKI 1 Oktober 1965, kemudian capaiannya beliau menjadi Indonesia menjadi negara dari negara yang pengimpor beras menjadi negara yang pengekspor beras, jadi swasembada beras, sukses di kependudukan, dan sukses di kesehatan, sukses di pengentasan kemiskinan, dan pendidikan itu efisien ya. Kemudian di pertumbuhan, yaitu di keluarga berencana. Kira-kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Sekali lagi, salam museum di hatiku. Piye kabare, Lur? Banyak dalam